Oke, orang kumpul ya yang belum. Ayo, Pak. Kumpul deh. Sa timbun li orang kayak. Ini mah kumpul buat KTP Ini jam 12. Pemilih yang menggunakan KTP namun tidak mendapatkan undangan. Banyak orang ada ya. Ini pengguna hak pilih yang menggunakan KTP namun banyak sekali. Kalau 2% ini jumlah pemilih 280, berarti sekitar 6 surat suara. Sementara yang belum memilih banyak sekali ya, Bu. Peraturan baru 2024 ini baru sama karena dengan pemilu yang kemarin Ini yang menggunakan KTP semua. Segini banyaknya cadangan, surat-surat cadangan ini pasti jelek. Masuk ya lah. Surat-suratnya makan jin deh, Pak. pejabat yang ada yang sini lah. keluarga mana iya loh, ada yang menarik kah? Ini para warga yang tidak mendapat undangan dan ingin menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP. Ini lumayan banyak orang. Muhammad Hidayatullah TPS 12 nya. Ujian banyak kan mano 2% dari data pemilih. Berarti 2% dia 55 sampai 6 lebih. 65. Warga yang kemungkinan tidak mendapat surat suara di sini karena keterbatasan diarahkan ke TPS lain. Ini kejadian pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden serta DPR RI, DPD dan DPR di provinsi serta kabupaten. Amat kacau sekali bahwa biasanya komplek pasar ini terbagi 2 TPS yang diperkirakan pemilihnya itu lebih 400 pemilih dan diperkirakan pada hari ini bahwa pemilih pemula itu banyak sekali, kemungkinan mencukupi sampai 600 pemilih dan pantas bahwa komplek pasar itu mendapat 2 TPS. Jadi satu di sebelah sana, Jalan 45, satunya di komplek pasar. Nyatanya hari ini bahwa dibikin satu TPS dan bahwa dalam satu TPS ini juga tidak masuk logika bahwa daftar pemilih tetap yang ada di sini hanya berjumlah 288 orang. Sedangkan yang tidak terdaftar ini amat banyak sekali. Kita dengar dari KPU pusat bahwa mereka yang tidak dapat kartu pemilih atau juga tidak terdapat dalam daftar tetap, maka bisa menggunakan pemilihannya ini, pencoblosan ini dengan menggunakan KTP. Nyatanya KTP yang kami ada di sini, kami kumpulkan bahwa TPS yang satu ini tidak mampu untuk melayani banyaknya begitu KTP yang tidak berguna. Nah, oleh karena itu di sini kami jelas mengatakan bahwa ini adalah kesalahan KPU, kesalahan PPK, kesalahan PPS. Pertama langkahnya adalah pada saat pantarle atau pendaftaran bahwa mereka tidak menunjuk orang lokal. Yang akhirnya orang luar di luar RT di sini yang memilih yang tidak tahu tentang situasi dan kondisi yang ada di sini. Maka begitu dia datang orangnya tidak ada, mungkin orangnya lagi berdagang atau ke kebun atau ke pasar dan sebagainya, mereka tinggalkan saja. Yang akhirnya kami di sini amat berat dan kecewa bahwa begitu banyaknya pemilih kami tidak bisa hari ini berpartisipasi dalam rangka pesta demokrasi ini. Dan kami juga di sini
punya curiga besar bahwa ini adalah politis, karena di sini mayoritas Muslim yang akhirnya mungkin saja untuk tidak mungkin saja ini mendongkrak pada salah satu paslon yang lainnya. Kira-kira itu yang kami bisa sampaikan. Harapannya ke depan nih, Pak. Harapannya ke depan bahwa untuk pencacahan pemilihan gubernur nanti atau bupati nanti benar-benar orang lokal, orang setempat yang tahu situasi dan kondisi, yang akhirnya semua pemilih bisa terkapar dengan bagus. Dan kami yakin bahwa sepantasnya di sini ada 2 TPS, satu Jalan 45, satunya Komplek Pasar. Dan kalau itu terjadi, kami yakin bahwa hal semacam ini tidak akan terjadi lagi, kekacauan semacam ini. Pak, izin Pak. Kami pribadi tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau tadi pergi ke PPK bahwa kemarin kami ada bikin daftar sementara, bilangnya, tetapi daftar sementara itu tidak dipampang di pasar atau di komplek kami ini, yang akhirnya yang merasa tidak ada namanya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada yang kami lihat hanya ada DVD yang sudah tetap, yang akhirnya kemana lagi kami mengadu. Nah, jadi hal-hal semacam ini kami harap bahwa jangan sampai terjadi lagi, karena ini benar-benar adalah skenario yang bisa memenangkan salah satu paslon. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ini kejadian pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden serta DPR RI, DPD dan DPR di provinsi serta kabupaten amat kacau sekali. Bahwa biasanya Komplek Pasar ini terbagi 2 TPS yang diperkirakan pemilihnya itu lebih 400 pemilih, dan diperkirakan pada hari ini bahwa pemilih pemula itu banyak sekali, kemungkinan mencukupi sampai 600 pemilih, dan pantas bahwa Komplek Pasar itu mendapat 2 TPS. Jadi satu di sebelah sana, Jalan 45, satunya di Komplek Pasar. Nyatanya hari ini bahwa dibikin satu TPS, dan bahwa dalam satu TPS ini juga tidak masuk logika bahwa daftar pemilih tetap yang ada di sini hanya berjumlah 288 orang, sedangkan yang tidak terdaftar ini amat banyak sekali. Kita dengar dari KPU pusat bahwa mereka yang tidak dapat kartu pemilih atau juga tidak terdapat dalam daftar tetap, maka bisa menggunakan pemilihannya ini, pencoblosan ini dengan menggunakan KTP. Nyatanya KTP yang kami ada di sini, kami kumpulkan bahwa TPS yang satu ini tidak mampu untuk melayani banyaknya begitu KTP yang tidak berguna. Nah, oleh karena itu di sini kami jelas mengatakan bahwa ini adalah kesalahan KPU, kesalahan PPK, kesalahan PPS. Pertama langkahnya adalah pada saat pantarle atau pendaftaran bahwa mereka tidak menunjuk orang lokal, yang akhirnya orang luar di luar RT di sini yang memilih, yang tidak tahu tentang situasi dan kondisi yang ada di sini. Maka begitu dia datang orangnya tidak ada, mungkin orangnya lagi berdagang atau ke kebun atau ke pasar dan sebagainya, mereka tinggalkan saja. Yang akhirnya kami di sini amat berat dan kecewa bahwa begitu banyaknya pemilih kami tidak bisa hari ini berpartisipasi dalam rangka pesta demokrasi ini. Dan kami juga di sini punya curiga besar bahwa ini adalah politis, karena di sini mayoritas Muslim yang akhirnya mungkin saja untuk tidak mungkin saja ini mendongkrak pada salah satu paslon yang lainnya. Kira-kira itu yang kami bisa sampaikan. Harapannya ke depan nih, Pak. Harapannya ke depan bahwa untuk pencacahan pemilihan gubernur nanti atau bupati nanti benar-benar orang lokal, orang setempat yang tahu situasi dan kondisi, yang akhirnya semua pemilih bisa terkapar dengan bagus. Dan kami yakin bahwa sepantasnya di sini ada 2 TPS, satu Jalan 45, satunya Komplek Pasar. Dan kalau itu terjadi, kami yakin bahwa hal semacam ini tidak akan terjadi lagi, kekacauan semacam ini. Pak, izin Pak. Kami pribadi tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau tadi pergi ke PPK bahwa
kemarin kami ada bikin daftar sementara, bilangnya, tetapi daftar sementara itu tidak dipampang di pasar atau di komplek kami ini, yang akhirnya yang merasa tidak ada namanya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada yang kami lihat hanya ada DVD yang sudah tetap, yang akhirnya kemana lagi kami mengadu. Nah, jadi hal-hal semacam ini kami harap bahwa jangan sampai terjadi lagi, karena ini benar-benar adalah skenario yang bisa memenangkan salah satu paslon. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Di warganya nih seperti apa, Pak? Kemarin KPU mendata itu orang lain yang ditunjuk di RT kami. Seharusnya itu kami meminta kemarin orang yang berdomisili situ, orang asli yang mendatanya. Nah ini kan ada rencana mau pemindahan TPS nih. Nah, bagaimana menurut Pak RT, bisakah warga ini diterima di TPS? Mudah-mudahan di sana ada surat suaranya dan ini bisa mencoblos. Itu aja. Dan saya ini akan membawa ke sana. Langsung sekalian. Ada kotanya Pak ya. Kalau ada Sementara kita ini dekat gudang logistik ya. Nah, Karena sejauh ini memang sudah dibakar yang ada 17.000. kemarin Oke, siap. kita sekarang berada di TPS di TPS 14 yang masih ada warga yang menekan KTP 14 kalau ada yang dari KTP salaman bos. Jadi mereka menggunakan KTP dan ternyata kalau kita lihat ini surat suaranya tidak mencukupi juga untuk yang menggunakan KTP. Seperti apa nih dari Bawaslu? Kalau kita melihat dari pertama adalah dari peraturan PKPU nomor 25 bahwa yang nanti dilakukan pemilih untuk melakukan mencoblos di lokasi TPS itu adalah dari jam 12 itu DPK. Iya betul. DPK itu artinya mereka asli dari domisili warga sini, namun tidak mendapatkan undangan karena mereka dianggap tidak masuk dalam DPT online. Nah, tapi boleh memilih di sini sesuai dengan KTP domisilinya. Nah, kemudian surat suara, kalau mereka tadi sudah masuk dalam antrian, artinya didata berapa antrian yang ada, memenuhi atau tidak surat suara yang ada di sekitar ini. Kemudian kalau misalnya ada beberapa yang tidak bisa memenuhi, maka dalam antrian tersebut beberapa orang yang dianggap tidak bisa memenuhi di TPS ini akan digeser ke TPS yang lain. Dan itu boleh Kak? Itu boleh kan? Boleh. Artinya mereka masuk di dalam antrian sampai pukul 1. Ini kan jumlah TPS, jumlah suara nih lebih daripada 400 Pak. Nah, lalu kenapa bisa ada surat suaranya di sini kurang lebih dari separuh, 288. Nah itu kan KPU yang menjawab. KPU yang menjawab ya. Dan nggak boleh ya kalau misalkan ini kan ada yang undangan sudah terdaftar undangan, lalu dia dialihkan ke yang orang yang belum dapat, bisa loh. Gimana maksudnya? Ada yang tidak. Nah, jadi surat suara itu dialihkan ke orang yang menggunakan KTP. Apakah boleh bisa? Apakah bisa kayak itu Pak? Aturannya. Itu surat suara yang lebih itu bisa dialihkan loh. Kalau yang DPK yang dialihkan. Oh DPK ya. DPK yang dialihkan. Oke. Siti Wardani. Nah, ini yang Siti sisanya Rahmah. diarahkan ke TPS 14 karena Muhammad surat Rizky. suara di sini sudah habis. Laila Wati. Banyak 25 orang Irfan. yang tadi mendaftar pakai KTP karena surat suaranya sudah habis Daryuni. diarahkan ke TPS 14. Misna. Heri. Siti Fatimah. Sahjidin lagi nunggu surat Tanya jangan ke sana dulu. Ada udah disebut. Ada terdaftar dua di sana. Laila Wati tadi ada. Yang kandidat bila jatuh korban siapa tanggung jawab?
Ada yang datang langsung menyoblos. Nah, ini yang dari TPS 16 diarahkan ke TPS 14 untuk mencoblos di sini. Karena di sini masih ada sisa surat suara.